Nanti aja kasihan Agus diganggu. Podcast aja. Nunggu kan dia upload ya? Nunggu. Masa? Orang arahnya tuh. Nggak di paketan gitu. Kan kita membangun majelis itu kayak bangun rumah. Terus jamaah kita itu adalah anak-anak kita, pasien kita, saudara kita. Artinya di saat kita bangun majelis, sebelum kita bangun majelis, pertama alangkah baiknya kita olah dulu potensi kita sehingga kita punya kualitas. Karena kalau kita udah punya kualitas, nanti insya Allah akan timbul yaitu kuantitas. Kalau udah ada kuantitas, artinya ada jamaah, nanti baru akan dimudahkan secara fasilitas kayak gitu. Bangun aja majelis, jamaah nggak ada. Siapa yang mau ngisi? Misalkan dibangun 2 lantai, jamaah 3 orang. Tapi udah bagus ya, daripada nggak sama sekali ya. Kecuali Kang Niam nggak masalah, karena keluarga udah banyak keluarga. Ya, suka buat majelis. Tapi kalau itu ya, artinya boleh-boleh aja ini mah kalau pengen bagus ya, karena jadi nggak minta arahan tentang majelis. Jadi kalau bisa kita gali potensi kita dengan banyak hal yang kita pelajari, karena kan kita yang akan mengarahkan juga yang akan ibaratnya mengajar mereka kan. Walaupun kita ibaratnya sama-sama gitu ya, sama jamaah, tapi karena emang kita punya ya, bagian sebagai koordinator ya, seenggaknya kita kan harus menyampaikan. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, apa yang kita sampaikan? Nyampain apa kalau nggak tahu kan? Nah itu apa yang mau disampaikan? Ngaji mana? Ngaji apa? Ngaji apa? Saya juga nggak tahu. Sih penting kumpul. Ya kumpul juga apa yang itu apa? Nggak tahu. Udah. Ini dalil ininya, dalil apa namanya penguatnya. Udah jangan takon. Ini kan tarekon. Itu alasan. Udah ada nggak tahu. Udah jangan banyak tanya. Padahal dia tahu apa. Ini komandan saya gitu. Tanya. Nah, aku silakan bertanya. Saya bertanya, Pak. Saya 2 tahun nggak pernah bertanya. Jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Terus soal adab. Terus dia di sini mau ngapain? Nah, iya, terus gua nggak tahu apa-apa, tanya orang, tahu keluarganya. Kamu ngasih apa? Ya, ngaji. Jangan banyak nanya. Jadi ilmunya jangan banyak nanya. Ngaji apa? Jangan banyak. Kurang tahu. Aku kaget ya. Makan aja. Boleh kan ngeten sama saya. Ajak baca wakil 21 kaget. Kaget. Kalau di masjidnya tuh kan terbiasa cuma 3. Ya tidak apa-apa kan semampunya. Iya semampunya. Memang pemahaman dari ya itu 21. Iya. Bukan 3. Cuma 3 semampunya. Iya. Bertahap. Betul. 1 sampai 21. Iya. Tinggal dicepetin aja bacaannya. Bisa cepetin. Sejam juga beres sih. Iya beres 1 jam. Itu kalau sebetulnya walaupun bacaan lambat juga bisa, tapi 2 jam itu beres. Saya nyoba 2 jam beneran. Kalau pelan-pelan gitu. Sebetulnya bisa 1 juga. Yang penting otot-ototnya luar. Biasa sih. Bisa kan karena biasa. Segala satu itu sebetulnya nggak ada yang sulit kalau kita udah dibiasakan. Bisa karena biasa gitu. Kayak kita aja kan
karena biasa baca Fatihah hafal Nah, ya. keluar kepala. Padahal kan kalau dihafal itu Fatihah, tapi karena biasa dibaca jadi lancar. Dengar baca. Saya heran itu, kulhu hampir sama Fatihah itu, padahal itu nggak dihafal dari kecil ya, karena tiap hari dibaca jadi lancar. Atau kita lah biasa tidur kan, nggak usah dikomandoi langsung tidur. Nah itu ya, jadi kembali ke yang tadi. Jadi kalau kita buat majelis, pertama kita bismillah dulu, niatkan semuanya karena Allah. Seperti yang didahulukan ya, kita itu buat jamaah itu intinya untuk tongkat kan, menguat biar istiqomah. Karena susah istiqomah kalau sendirian. Kita itu bisa istiqomah kalau berjamaah. Buktinya kita aja ini bisa istiqomah jika pondasi berjamaah pas amaliyah aja. Coba di rumah enggak. Kita di pondasi di sini berjamaah terus. karena berjamaah. Coba lagi sendiri di rumah. Duhur jam. Duhur jam. Iya. Iya. Duhur jam 2:30 gitu kan, subuh jam 7 gitu aja. Di sini mau berjamaah tiap waktu kan. Karena itulah kelebihan jam adlis tuh ya. Yang kedua, usahakan kita majlisnya kegiatannya sesuai dengan keilmuan kita, itu thoriqoh. Jadi kita selain ilmu thoriqoh jangan disampaikan majlis Quran. Yang ketiga, namanya koordinator itu namanya kita pelayan majelis. Jadi kita melayani majelis, artinya kita layani jamaah dengan maksimal, dengan totalitas, karena jamaah itu anak kita. Jangan kita anggap mereka itu jamaah, tapi anak kita. Makanya muliakan sebaik mungkin anak kita, berikan yang terbaik, jamuan yang terbaik. Jangan minta ini itu ke jamaah, karena mental orang thoriqoh atau mental majlis itu memberi, bukan pengen melayani. Kita yang melayani mereka. Misalkan di majlis udah berdiri, jenengan yang masak, jenengan yang belanja, jenengan yang ibaratnya beresin majelis, nyapu majelis, itu kayak gitu. Itu salah satu keutamaan majelis dan salah satu tugas seorang koordinator majelis. Terus seperti itu. Jangan pernah kita menyuruh jamaah, artinya mereka mah biar refleks aja. Saya pun seperti itu. Dan itu salah satu yang membuat kita naik level langit ini. Itu totalitas merawat majelis. Kita kasih makan, dan kalau menjamu jamaah itu jangan jamu makanan yang nggak enak. Berikan makanan yang terbaik, yang enak-enak makanannya. Ini mah udah 2 minggu di kulkas baru dikasih ke jamaah. Di pasar udah tempe yang udah 4 hari baru digoreng, yang masih segar-segar. Nah, itu ya. Terus kalau jamaah perempuan dipisah, misalkan perempuan di belakang atau di depan. Terus kalau jamaah perempuan itu kalau bisa jangan sendirian, harus sama pasangannya, atau kalau ada jamaah perempuan harus dengan saudaranya. Tidak boleh sendiri, karena perempuan itu lebih rawan ke fitnah gitu. Banyak terjadi hal-hal yang seperti itu sampai akhirnya majlisnya itu enggak aktif lagi karena fitnah wanita itu ya. Intinya kalau ada jamaah wanita harus lebih hati-hati lah. Nah selanjutnya, kalau ada misalkan jamaah saudaraku ini dia punya pekerjaan di siang harinya, di pagi harinya, entah itu misalkan PNS, entah itu misalkan pekerja di bank dan yang lain-lainnya, itu ketika waqiahannya kan malam Rabu ya, waqiahannya atau malam Kamis, itu jangan sampai mereka itu bergadang. Jadi bagi 2 waktu, ada jamaah yang full time, jamaah yang part time.
yang full time itu yang pengangguran gitu. Ini kan, nah kita kan pengangguran ya sampai subuh itu kalau pengangguran sampai subuh. Tapi kalau yang non pengangguran karena dia punya pekerjaan maksimal jam 11 karena banyak ke saya yang laporan gitu kan. Iya, saya suka heran gitu ya. Sama ya. Laporan. Lu Kang Apur ini apa namanya? Dia udah 3 minggu katanya nggak masuk ini ya kantor. Enggak suku. Akhirnya dia kan pagi kan tidur kan, nggak masuk kerja. Terus Sakit alasannya. ditanya apa gitu kan, ini ngaji waduh ngaji opo, perasaan ngaji tuh sampai jam 10 sampai subuh ngaji opo, ngaji medium. Lalu kadang juga ada yang sudah pamit pulang, tapi pas bergadang lagi juga ada sendiri. Yang penting kita kan udah ngasih tahu gitu ya. Ada kalau misalkan yang begadang itu di luar tanggung jawab kita gitu. Biar nanti bos-bos atau si di kantor itu ngejain gitu. Ini loh Pak, kita udah kasih batasan gitu. Di luar jam 11 kita nggak tanggung jawab ya Pak. Nah, jadi kita hargai mereka kan, mereka yang punya pekerjaan. Emang sih hampir rata, semuanya juga sampai subuh. Karena kan kita masih soriko gitu kan. Bukan toriko namanya kalau masih pulangnya lebih awal gitu. Kalau baru jam 11 tak obrol mulai. Itu bedanya. Karena kan toriko itu kan ilmu tingkat tinggi kan. Ilmu tingkat tinggi itu ilmu yang enggak sesuai dengan umum. Ilmu yang melawan arus. Ilmu yang melawan arus gitu ya. Makanya kita ke jamaah kedepankan. Kita mah jangan pakai logika, pakainya keyakinan. Karena kita melawan arus. Orang contohnya orang disebut harus normal, kita masuk edan gitu kan. Jadi tapi itulah sejatinya kayak gitu. Orang masuk tidur kita malah bangun gitu kan. Nih, kayak gini kan. Ini kan harusnya kerja, kita malah tidur. Kayak gitu. Itulah ilmu sakti itu kayak gitu. Melawan arus. Kayak gitu. Orang suruh ngomong, suruh diam. Suruh bisu. Itulah ilmu sejati itu kayak gitu. Ya, itulah ilmu yang sesungguhnya seperti itu, gitu kan. Nah, itu biar apa? Biar kita nggak bermasalah, gitu kan. Karena kasihan mereka juga. Tapi kalau yang pengangguran, monggo kalau sampai subuh ya syukur-syukur dia bisa standby tiap hari majelis. Itu malah bagus lagi. Mungkin di situ itu bagus tuh kayak gitu. Kalau ada yang nganggur nih, biasanya anak muda tuh kan bujangan-bujangan, mendingan rekrut tuh rangkul udah kamu jaga majelis kayak gitu. Tuh pohonnya besar karena dia bisa berjamaah tiap hari. Kenapa saya bilang orang yang mukim itu pohonnya besar? Karena kan dia nantinya sering berjamaah. Sedangkan dalam berjamaah itu kata Rasulullah, al-jamaah barokah, berjamaah itu berkah kayak gitu. Berkah kan power gitu kan. Nah itu gitu aja logisnya gitu. Alhamdulillah di sana kan tetangga saya juga. Alhamdulillah. Dan itu Rangkul aja dulu. Nah, terus yang berikutnya, misalkan mereka hanya cuma wakiahan tok, belum mau misalkan gitu ya di puasa, nggak masalah, udah pokoknya rangkul dulu aja. Yang penting mereka mau dulu. Jangan misalkan, kamu misalkan puasa tingkatan, jangan dulu. Mereka udah mau udah bagus. Daripada misalkan mereka kumpul di pos kamling, kumpul misalkan di gang doli, mendingan kumpul di majelis kayak gitu. Nanti baru nanti kedepannya pelan-pelan gitu. Iya, sama aja kan kayak bapak ini kan, ayahnya Paniam, awalnya berobat sama awalnya biarkan dulu aja, biarkan dulu. Nanti juga dia ikut. Iya, berobatnya Biarkan dulu aja sampai jauh, biarkan aja dulu. Biarkan aja kembali lagi ke saya. Biarkan aja dulu. jauh-jauh mendekat. Kayak gitu. Kalau dia udah nyaman dengan kita, walaupun jauh dia akan datang. Walaupun jauh dari Demak, dari Bora, dia datang.
datang deh ke Bojonegoro, pengen cari bojo lagi di Negoro gitu kan, kayak gitu. Akhirnya ikut juga Amalia ke pusat. Nah itu kan refleks dia. Saya pun sama, nggak pernah menyuruh ayo kamu ini enggak, karena saya juga sudah di belum. Jadi saya juga kan belum, malu kan. Sama seperti Kayak gini lah, kita ngajak ke orang, udah kamu jangan cari uang mulu, kita juga masih doyan kerja. Nanti kalau kita udah bisa baru kita udah nyantuin, ayo kamu puasa, kita juga belum puasa. Kita dulu yang nyantuin. Ke orang nyuruh-nyuruh, ayo kamu sedekah, panggil kita ke orang semangat, ayo sedekah kiai, kita sendiri gak pernah sedekah. Kita dulu yang nyantuin, baru ngomong ke orang gitu ya. Nah itu tugas orang pemimpin ya, jadi kita nyantuin apa ngomong ke air. Cari arah-arah kan tuh itu kan praktek kita kan banyak ngomong gitu kan. Dosa mak nanggung sih. Iya. Dan jamaah kita semakin banyak juga berkah kita kalau kita benar mimpinnya. Tapi banyak juga dosanya kalau kita nggak benar. Terus berikutnya, iya, tergantung kita. Jadi enaknya ada juga yaitu pahitnya gitu. Dan itu udah konsekuensi dari resiko kan. Tuh kata siapa zaman-zaman itu enak, kata siapa? Tadi Mas Agus ya, gimana ngurusnya? Dari siapa enak? Mending kalau zamannya bener apa namanya kadang yang ngeyel ngeselin. Kita aja ngurusin satu bini kewalahan satu orang, banyak orang kan. Apalagi kita sama ngurusin jin gitu kan. Karon ngono tak ketok. Pengalaman saya itu enggak ini kan, banyak perihnya yang ngurusin jamaah, tapi berkah, makanya kena pohonnya besar. Iya kan, kan kita harus melayani mereka, uang kita dihabiskan buat mereka. Ya gitu, dan kasih enak-enak kayak gitu ya. Kita harus nyiapin yang terbaik, waktu kita juga harus siap disita, apalagi pasien kita banyak, itu harus siap tuh, baru tidur bangun lagi. Kayak saya itu udah konsekuensi, saya nggak di sini, nggak di rumah, Sama. itu udah sama kayak gitu. Iya, harus siap kita itu sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit siap, pas waktunya dibagi. dibagi. Pokoknya yang pasti langkah pertama kalau udah mau fokus ke Toriko harus siap dulu di cemaki sama istri dulu. Karena waktu gitu dihabiskan buat ngurusin pasien. Iya, kurang. Buat istri ketika Iya, betul. Sama pasien. Aku kapan? itu harus siap tuh. Jatah rekreasi ku bojo kapan? Gano Sekali keluar Amalia tinggal juga. Saya Sekali keluar harus sekali terus bulan-bulan. itu. Makanya anugerah itu hadiah sesuai dengan perih. Ya. Jadi itu udah hukum dunia gitu. Semakin langit tinggi ya perih juga sama. Ya, jadi harus sesuai dengan perjuangannya. Ini pengen masuk waktunya nyaman gitu kan, pengen tinggi nggak bisa, itu udah hukum dunia kan gitu. Semakin paling banyak sakitnya, perihnya, gede juga hadiahnya. Nah kayak gitu ya, sesuai itu ya. Waktu dihabiskan, bahkan bukan hanya siang tuh, siang malam kadang. Ya, siang malam, belum yang konsultasi itu. Kayak gitu, itu satu, wah itu. Kita jamaah 10 aja tuh udah kewalahan, apalagi puluhan. Bojone Apa ya? Gitu. Sekali ketemu dengan jamaah, sekali di rumah handphone terus kan kayak gitu. Belum yang di WA yang minta arahan yang nanya. Mending kalau suka nanya, kadang kayak ke bawahnya kan gitu. Wah, kayak gitu udah kan. Setelah ngurusin pasien konsultasi baik di handphone maupun langsung, belum Amalia. Pokoknya mah SP itu ada masak. Makanya ngamuk aja. Makanya bojo kita medium terus dia. Medium alami. Saya bilang
kalau pengen tahu medium itu lihat isi saat tanggal tua. Itu medium. Itu kayak gitu tuh medium. Udah tahu bulan. Lebih sereman bini malah dibanding jin. Oke. Sejak sehebat-hebatnya kita yang Dan kita itu dan terkuat. iya, hodam terkuat itu. Curhat kan. Hodam terkuat ya. Hodam kan pelayan. Hodam tuh kan hodam kebagi tiga kan. Hodam tuh ada tiga. Hodam iblis, setan, hodam malaikat, hodam istri kan pelayan. Kita kadang berani menghajar dukun-dukun. Kita berani ke iblis, ke setan. Melawan bini kalah. Kalah. Makanya pulang dulu. Kalah udah. Terus sana nih. Beneran kalah. Kalau pulang nggak dikasih pintu terus. Iya. Kalau bilang ya setan yang paling jahat, yang paling itu istri. Kita kadang berani menghadapi ribuan raja iblis. Iblis ya. Ngadapin bini satu. Kawan raku tambah. Awak dhewe sing buta ya, Pak. Sebenarnya kita bukan nggak berani. Masa kalau kita berani kita Gimana ibu perasaan? nggak dikasih. Itu repot kan. Itu repot malah. Iya, tantangan. Tantangan berat. Tantangan berat. Makanya ganti oli. Repot ya. Daripada dimiliki sama kuda. Iya, Pak. Dan itu hanya fantasi. Kalau ini kan jasmani. Tetap. Walaupun dari kan masih gaib, tetap gini. Namanya gaib, nggak seindah jasmani. Video call aja nggak seru. Itu ya. Makanya gimana pun istri kita itu yang terbaik buat kita. Ya, jangan diibliskan istri. Banyak kan diibliskan kalau marah iblis sudah boleh. Artinya itu Nanti iblis sendiri. artinya itu ini aja hiburan aja gitu. Artinya itu ujian kita. Itu aja diislamkan. Biar nurut. Sampai pakai merah itu. Yang merah biru. Yang merah. Baru Islam. Makanya bedanya kalau ke pasien, kalau ke jamaah tuh di ruqyah, adem diam. Kalau ke bini enggak, dia kalau di ruqyah nggak mempan, di rupiah baru diam. Nah, itu cuma yang masalah. Nggak bisa dia di ruqyah ngomong, dia masih Cek liburan shopping. baru dia. Baru ACC dia, baru diam. Selanjutnya dia belum mau. Masih ngamuk-ngamuk dia. Shopping baru belanja liburan. Ya, suruh pulang dulu ngetak Suruh balik pulang lagi. dulu. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi dia lebih ini dibanding jin gaibnya. Iya, lebih galakan dibanding itu. Ya, karena sudah Islam kan. Itu kada susah. Mental mulu gitu kan. Oke. Itu ya, terus yang berikutnya lagi harus tetap sabar menghadapi aneka ragam jamaah yang begonya beda-beda. Itu udah konsekuensi ya sang koordinator itu. Nah, itu. Terus yang berikutnya ketika kita bangun majelis, kalau bisa kita ada izin ke tetangga, ke RT, laporan ke RW gitu ya, bilang ke tetangga. Sama aku nyedan aku dukung dulu keluarga ini parah nih. Dilabrak tuh. Anakku ora mulai-mulai. Lu ngedan ora pamitan aku. Kacau harus Tetangga harus. Iya. Iya. Meskipun banyak yang musuh. Iya. Bawaan ganti. Artinya Dadane kok ya penting kitanya yang musuhin. Walaupun misalkan yang musuhin, tetapi tetap etika itu dijaga kan, attitude itu. Justru kalau kita nggak bilang itu bukan jiwa toriko. Kayak ini kan bilang ke polisi, bahkan ke pos, ke semua laporan. Itu harus, itu attitude kita. Kita menghargai sebuah sosial kayak gitu. Laporan ke RT, ke RW, kita mau buat majelis, laporan aja. Tanda kita menghargai apa pemerintah.
kayak gitu. Saya dulu dilaporin balik masuk polsek Opo sesatkan gitu. ada izin di MUI. Kasih izin dulu gitu ya, kecuali jamaah kita 2 orang 3 orang nggak masalah, tapi kalau udah puluhan itu harus itu. Iya, sambil diterangkan kita itu ada pengobatan ruqyah biar nggak kaget kok ini perasaan tiap malam we mulu kenapa gitu kan, kirain sakit apa gitu. Kita sebetulnya sih yang penting bahasa gitu ya, pokoknya bisa nggak pengalaman dari Mas Agus lah bagaimana beliau di sesatin gitu ya, karena hanya nggak bilang dulu. Belum laporan polisi. Iya, kayak gitu. Kita bilang dulu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, semua juga baik. Tetap sebetulnya walaupun bilang juga ada aja yang musuhin mah gitu. Yang penting kan kalau udah bilang Ada hikmahnya. ada hikmahnya. Akhirnya saya punya jemaah polisi. Iya. Terus aman sekarang. Aman, alhamdulillah. Nah, terus yang berikutnya kalau bisa deketin tokoh-tokohnya. Misalkan lurah, tokoh yang segamnya siapa, itu ngaruh ke majelis. Ya syukur-syukur jamaah kita orang-orang yang tokoh semua, polisi, babinsa itu aman deh, lurah. Karena kalau kepalanya kita pegang, nanti yang ngikutin. Tuh, kalau saya kan kayak gitu, saya deketin tokoh-tokohnya dulu, pegang tuh kepala-kepalanya gitu kan. Nah kalau kepala-kepalanya kita pegang, artinya walaupun ada masalah bisa langsung handle gitu, nggak terlalu besar. Akhirnya kita bisa berjalan dengan maksimal sama ajaran kita gitu. Artinya ini aja meminimalisir problem lah gitu, karena repot ngurusin masalah dikit-dikit masalah. Udah amalnya nggak pernah kelar gitu masalah repot urusannya, belum pasien yang mulu gitu kan, kayak gitu. Terus yang berikutnya, karena kita mainnya di online semua ya, itu handphone kalau bisa ganti yang bagus ya, atau jangan yang jadul. Karena kalau udah siap kita istiqomah di majelis itu udah tang teng tong yang WA, kadang jamaah lemparan semua. Kamu dari mana? Dari Blora. Udah ke Bojonegoro aja. lempar nanti kan. Ya misalkan Mas Agus nih ada subscribernya mau merapat gitu kan, kamu dari mana? Oh saya Pandaat, tuh merapat ini aja kayak gitu. Kita kebanyakan kita lempar kayak gitu. Ya lempar pasien, dilempar jemaah. Lempar pasien sama lempar jemaah. Kayak gitu. Nah jadi handphone itu usahakan selalu online gitu kan, selain amaliyah gitu ya. Terus selalu kuota jangan sampai habis gitu. Karena itu ngaruh tuh ke jamaah. Koordinator ya kalau ya nyarangan punya wifi kalau bisa ada ya, koordinator tuh harus, karena kan ibaratnya kita kan ini ya central server gitu kan, itu salah satu yang membuat jamaah itu nyaman, bertambah banyak karena koordinatornya lengkap. Dan kalau bisa jangan hanya sekedar mengasih amaliyah atau rekornya, jaga juga IT-nya. Karena ada tuh kayak Wonogiri kan, sama sekali dia gaptek atau jamaah bingung. Dia tahunya cuma nelpon sama SMS. YouTube nggak tahu, Facebook juga nggak tahu. Kayak repot loh. Ini gimana cara? Akhirnya sampai nanya bagaimana juga pesan produk juga nggak tahu. Ada repot ya kayak gitu. JNT nggak tahu. Nah itu kan bahasa sopannya kiriman, jadi kalau ada kiriman jangan bilang kiriman, ada JNT, ada paket. Lebih sopan, bukan kiriman dukun, ada JNT. Udah senang kalau ada kirim, cuma kreatif yang kirimnya. Kalau bisa kita kali-kali kirimnya kulkas gitu, jangan tahu. Kirimnya motor, yang kreatif yang kirimnya. Kirimnya jin motor, kali-kali gitu. Kami siap menerima paket gitu. Kalau kirimannya itu kali-kali ya handphone ke iPhone yang dikirim.
kita seneng malah tunggu apa Serangan. Kira-kira penyakit. kan repot. Kita kepo. Tapi itu menguntungkan buat meditator ya. Sekarang satu dulu, Bang. Kata Pak Kiai, oke dukun kita kerjasama. Kamu yang betul sakit, saya ngobatin. Dapat duit. Oke. Ya, jadi harus tuh punya wifi kan. Ini misalkan koordinator hampir nggak pernah aktif. Ya maaf bingung. Maaf di mana Sherlocknya? Gimana Sherlock saya nggak tahu. Sherlock nggak ngerti, GPS nggak ngerti, HP nggak pernah aktif, kuota nggak pernah nyala. Koordinator. Punya tolak. Gigine krowak, Mbah. Mau konsultasi mau nanya jangan banyak nanya. Nanti itu nggak bisa. Atau Jangan banyak tanya. misalkan Pak ini gimana? Kamu nanya. Ini job make ya. Kamu nanya. Enggak ada, semua ada. Sudah ada. Padahal bukan sudah kamu dia nggak tahu. Terus orang itu mau gimana mau amalnya nggak tahu. Ya minimal ya. Amalia dasar Yang guyu ngrungokno. Iki omongannya. Mau ini buka aib, Bang. Hai. Ono lho, Bang. Ono kepala nemu. Kirani arah apa? itu lagi puasa Mbak. Tahan dulu. Jangan buka aib, Bang. Astagfirullah. Buka hadiah aja Mbak. Besok syuting ya. Belok gaya sih tadi repot. Ora apa-apa, Mbah mlebu TV ya. Iya toh. Artis kok. Piye? Besok anu ya, sensor. Yang berikutnya lagi kalau siap jadi koordinator harus siap waktu kita itu standby baik saat pimpin zikir maupun menangani pasien. Oh, Bos. Terus yang berikutnya Oh, ini lagi Bos. buat manajemen waktu. Kita ada manajemennya harus bisa sinkron tuh, harus bisa balance. Ada manajemen menangani pasien, manajemen zikir, manajemen keluarga, manajemen keuangan dan yang lain-lain. Ini kalau nggak manajemen nanti berantakan tuh jadwal tuh ya. Nggih. Nah ini ngebaca pasien mulu dari pagi sampai malam sholat lewat Sering ya, Bang. Ngono kuwi, Bos. Oh, Bos. nggak baik lagi. Kue mangan duduk kok. Masyaallah. Mangan teman mana keri? terus kita juga kan walaupun kita juga ngobatin, kita juga jaga kesehatan tubuh kita juga. Ya, telat makan. Saat makan tuh ngaruh juga ya. Hmm. Ini jangan kita kayak lilin, dia menerangi tapi hidupnya hancur gitu. Orang lain mah sembuh, kita sakit karena telat makan. Awal juga gitu, Bang. Ya istri. Nambah nih wong mah loro. Ya opo iki loro. Loro-loro nih. Bocah sing nambani loro. Pindah. Penyakit kan pindah. Iya. Setidaknya jaga pola makan ya. Karena kan kita siap mimpin majelis, siap mimpin Ngene, Bos. segala hal, Ada betul. kesehatan tubuh dijaga. Makanya makan harus teratur, terus juga vitamin tuh dijaga karena itu ngaruh benar. Karena kenapa? Karena kalau kita sakit-sakitan itu ngaruh juga ke jamaah. Kok ini katanya sakit mulu, akhirnya ngaji libur terus. Mana kena sakit mulu. Ya, itu ngaruh juga, jadi akhirnya kita nggak maksimal gitu kan. Nggak ya gitu. Loro, ki loro. Hai. Uhuy. Orang ngomong lo ya. Makanya harus jaga kesehatan badan, kesehatan kantong gitu kan, atau dompet itu jaga juga. Ya, kesehatan pikiran, kesehatan hati. Karena misalkan malah fisik sehat nih ya, tapi kanker gitu kan, kantong kering itu repot juga. Repot itu. Nggak jalan tuh majelis kan. Dipusi Kayak gitu. Nah, jadi manajemen waktu tuh begini, misalkan kan tadi kan kalau buat dikir ya malam Kamis misalkan udah tuh dijadwalkan. Terus kan pasien hari apa nih bisanya, misalkan Selasa Rabu tuh agendakan tuh. Terus buat tim salah satu yang akan membuat majelis kita itu berjalan dengan baik dan optimal karena ada tim. Kita jangan sendirian, because
we cannot do anything success if we are only one sendiri. We can do sukses if we are have team or group. Kita itu bisa lancar kalau punya tim. Ya. Artinya tim sendiri singkatan. Yo. Tim itu artinya singkatan. Together everyone achieve mereka. Dengan bersama kita akan kebersamaan atau kesuksesan. Nah, buat tim pengobatan misalkan nih dilatih kan, makanya maksudnya ya buat semuanya berbeda mediator biar gantian, karena kewalahan juga kasihan kan, masa pasien misalkan udah 10 orang mediumnya dia lagi Wah, apa satu kasih Apa? kita juga milik gantian. Coba kalau udah 4 jam sendirian aja kewalahan deh. Bukti kugi kuat. Ya, nah, minimal buat 3 atau 5 orang mediator. Kan kasihan kan yang satu capek gantian. Terus nih ya, sebagai koordinator, walaupun kita berangkat dari keikhlasan, kalau misalkan ada pasien yang kita ngasih uang atau misalkan dari yang ngasih gitu ya, itu kasih tuh ke mediator. Kita mah udah nggak usah, mediator aja. Biar semangat. Biar semangat wajib itu, karena kan kerja. Ya, tahun harus dibayar kalau kan berarti bayar bulan. Kalau ya itu oh gitu ya benar. Ya, nanti saya ya ngerumat lah. Mediator tuh harus ngerumat. Itu karyawan lah. Karyawan kita gitu. Utang dibayar. Tikus jadi Ya, cukup. Karyawan ngasih melang-melung, Pak aku ngasih melang-melung ngono. Ujar noah. Bayar gitu dah. Ya kan kerja kan. Makan yang enak. Iya. Kayak mangan sing enak-enak. Kayak mangan nyeteni pelanggan sing Kayak kayak ngajak rekreasi. Itu harus. Karyawan itu. gratis ke pelanggan cukup ya hidupnya Allah. sama batinnya. Harus seperti itu kan. Ya, yang Karena kan dia kerja di kita kan, ngebantu kita. Ya, kayak di rumah sakit aja kan, rumah sakit juga mereka dikasih ini bonus, berarti dikasih serikat. hadiah, digaji gitu. Serikat Mediator Indonesia. Kalau punya hutang kita lunasin. Iya, makan yang enak-enak itu beneran. Bayar sekolah, anaknya bayar sekolah. Apalagi kalau misalkan dia tahan dia siang malam gitu. Saya teringat makalah Imam Ghazali kan, Imam Ghazali, kalau kita menahan seseorang, kita jamin dia. Misalkan kita menahan dia terus siang malam buat jadi mediator, ya kita jamin. Keret ke, ucang ya. Woi, das. Woi, sini lu. Sini. Jangan hanya disuruh aja Tuh, nggak dijamin. jangan hanya disuruh-suruh nggak dijamin tuh. Harus dijamin. Nih dengerin tuh. Apalagi kalau udah youtubernya udah Ini pada ini. Tuh, dapat gaji kan. Reneo iki kandani. Kan dikasihkan anak yatim. Cing ulang-ulang bos. Makanya Kamu parah, kalau bisa kamu parah. jadi koordinator itu kita jadi bos gitu kan, artinya punya penghasilan gitu, biar kita bisa menggaji ke karyawan kita. Pokoknya kalau kita nahan seseorang, Cak digital ini. kita gaji dia. Sentilan untuk Ya. pimpinan Padepokan ini. Kang Dasyanto misalkan, Tuh, Dasyanto, woi. mediumnya Kang Arianto gitu kan, dan Kang Rangga gitu. Satu mediumnya bayar, satu medium gitu kan. Ada semangat, itu menghargai kan. DP duluan. Bayar langsung bos, weh anggitmu. Iya di DP maksudnya Iya, dikasih beneran. DP. Aku loh ya. Kulo yo. Kalau saya harus kayak gitu, atau minimal sama kita kasih makanan. Kalau misalkan belum punya uang, ya kasih makanan yang enak-enak, mau jalan-jalan rekreasi, atau ibaratnya jangan sakiti lah intinya mah. Paham lah ya kesannya malah semua udah pada paham. Jangan asal disuruh-suruh aja. Ini kejadian disuruh aja, nggak pernah dia ini. Akhirnya dia keluar sendiri, jenuh di majelisnya, kan punya anak juga, punya istri kan. Iya, siap bener tuh. Oh, nih bos lagi ya. Oh, ini kan Amalia, iya emang orang kan beda lagi.
kayak gini aja lah misalkan ya punten Iki ya pose iki kita misalkan sering melanggar hak asasi karyawan. ngaji gitu nih. Kalau saya nih ya, walaupun kita ikhlas yang ngajarnya, kalau kita ngerti ya kasih ya sambungnya kita aja kayak gitu. Artinya apa? Kalau pengen berkah gitu, keberkahan kamu tuh di situ. Bibirnya biasa Selain kita udah bisa mengikmah, dianyun-anyunin kalau kayak kita gitu. Enggak ada di sini, enggak ada. Enggak kerekam kamera. ada surya minimal terus kayak gitu walaupun gak minta ini masih duaan atau ya kalau ada lebih kasih rokok Suryano gitu kan kayak gitu. Makanya kata Mas Cikno rokok itu emang berbahaya. Emang berbahaya kalau rokoknya rokok Jinggo gitu kan sambungan. Tapi kalau Surya enggak, beda. Sehat, kalau Surya sehat. Itu bedanya. Kulit cangklong bro. Bercanda Kulit ya. cangklong bro. Artinya kayak gitu. Burung teko kali ya. Saling mengerti gitu ya. Nah, baru tuh jalan. Cek Apalagi kalau KTW, Nek. misalkan Selawe, mediumnya itu Iya. orang nggak punya, itu harus lebih ini lagi nih. Itu Ini kalau buat indikator ya. nyuci Makanya baju kan cipiring pakai itu banyak. enak. Enggak basah rokoknya. Jadi artinya justru mimpin maju itu nggak mudah, justru berat gitu. Berat karena harus ngejamin semuanya. Terus kalau misalkan waqiah itu usahakan kita buat sendiri, Gede. belajar sendiri, Kecil barang. masak sendiri dari pagi tuh. Saya pun seperti itu. Saya sama istri kalau udah malam Jumat atau pas malam zikiran itu dari paginya tuh saya nggak terima tamu seharian karena belanja masak segala macam kan ikuti perubahan kayak gitu. Oh. Yang enak-enak. Jangan yang 2 minggu di kulkas. Oh, bos. Lagi, bos. Ada tim cyber ya. Nanti bilang ke Kasianto kayak gitu. Heeh. Yang enak-enak gitu ya. Sate, Oh, sapi, daging kan. bibir pulau. Udah bikin bu masanya mie ya bos, masya Allah. Jujur. Tenan kuwi lho. Masya Allah. Iki masane mie iki wis sing praktis lho. Takut ikhlas rame nih. Kan ditanya makanan yang favorit apa? Mie. Ya dikasih. Katanya nggak mau mie. Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Salam deal. Mie ya. Parah ini. Ada telurnya, enggak usah. Atau itu sendiri. Udah wit takone ning Parjo ya iyalah. Enak-enak. Kaki di bawah. Apakah ada segini? Insya Allah ada. Kayak ini suruh kasih yang enak-enak. Yang enak-enak. Nanti ada rezeki. Iya. Kendele ya. Dan nanti rezeki kita itu akan seperti apa per jamaah tergantung jamaahnya. Kalau makin banyak jamaah kita, nanti rezeki itu makin banyak lagi sesuai. Karena kan yang mendatangkan jamaah juga itu kan Allah yang mendatangkan rezeki. Yang aduh bener bener Pak. Apa itu? Terus yang berikutnya, ketika mimpin zikir usahakan on time. Oh, bos. Misalkan Lagi. ngumpul dia pada Isya jam 9 baru pulang. Jam 10 baru Oh, pulang. bos. Lagi. Bisa digital ya. Gue kui. Kon mimpin malah Tidak mikir turun. uang. Karena tidak ada terus. Untuk dikir loh ya. Pokoknya insya Allah ya, walaupun nganggur sekalipun, nggak punya penghasilan tetap. Kalau waktunya zikir ada aja beneran. Oh. Saya juga kan ibaratnya pengacara gitu kan ya, acara Acara masa tuh dia ada aja. Entah dari pasien kadang-kadang gitu ya, entah dari menhail, entah sih dari siapa aja. Setiap itu ada aja. Kayak gitu. Karena Allah yang mendatangkan, Allah juga yang akan ini. Kita mah hanya ini aja. Menggerakkan doang, tugas aja kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya jangan takut gitu. Niatkan yang ini terbaik, yang enak-enak lah gitu. enak-enak. Yang enak-enak, jangan yang nggak enak yang enak. Proses entek kawan niatnya belum ada. Ya iya bener kuwi. Akeh. Mulai bungkus ya akeh. Beno ae. Ya sendiri. Disedane Terus setelah itu kertas karo kresek no senenge pol. jam 8 itu maghrib udah pada ngumpul minimal kita ada ya donaturnya. Aku ngisi juga. Tahu dia. War-war. Awal itu ngaruh ke jamaah. Biasa.
Terus yang berikutnya lagi, ketika kita udah buat majelis, waktu kita ya dihabiskan buat majelis, dalam arti lebih banyak melayani majelis kita, biar nanti jangan muka nyaman. mantul. Karena Bibirnya orang yang merawat dianyun-anyun jamaah itu kayak kita merawat hewan peliharaan kita, Ya Allah. kayak gitu. Kok tak tahu ada lali udah tak video. Terus yang berikutnya jangan galak ke jamaah, Bibirnya jangan dianyun. jangan kasar, Jangan kasar bos, ya. jangan galak. Jangan galak. Di Karawang galak nggak? Eh, Galak, Bos. tuh Pak terkenal Pak, tuh iya terkenal Ya. Ini ketuanya siapa tuh? di medsos terkenal galak tuh. Ini bosnya. Terkenal galak ini. Itu nggak baik. Yo, Pertama itu bukan jiwa toriko kalau galak gitu. jonggu wae. Galak-galak. Yang galak Rene iki ora sangat tua, enggak usah ngumpet sini. Dari tadi gua panggil-panggil ngumpet mulu. Kan ya, pilih ya galak-galaknya ra ya. harus sebut, Wah, Ini harus mengalah gitu kan, jangan ego tinggi. Jadi semakin kita jadi koordinator, perlawanan. semakin kita melayani. utangnya juga dibayar lu. Iya, dibayar. Tapi tidak semua jamaah. Oh. Utangnya dibayar, anak-anaknya dikasih. Ih, ya mah. Orang mediator itu, anak bojone ditanggung anggitmu. Walah. Ngono kuwi wis seneng ngeki mediator. Mangsane anake ora butuh jajan apa? Bara ini. Kapok ora we, langsung mingkem we. Harus santun perkataannya, sopan, ramah gitu kan. nah iki PR-mu, Mang. Oh, ramah aku, Bos. Harus ke Nah, jamaah. PR-mu, Mang. Ramah. jadi jamaah. Kami dari Jangan- Pagawa Ekul. Jangan inilah aku. Jangan kasar, jangan suka membuli jamaah, menghina, jangan meledek ke jamaah. Kamu awas komplain ya, jejak digital ya. Dan jangan nyuruh video itu. Berkeluar bilik ra layani. berubah. Dadeke Nanti SPP. insya Allah dia akan datang. Bahkan tanpa kita suruh dia akan datang dengan sendirinya. Saya nggak pernah ngundang-ngundang, malam Jumat tadi datang sendiri, karena udah nyaman gitu. Bukan perkataan tapi energi dari kelakuan kita sendiri kayak gitu. Dan berikutnya ketika mulai memimpin majelis di Pasuruan, ya saudaraku semua, jangan dulu mengajarkan ini itu amalia, tapi coaching heart dulu, sentuh dulu hatinya, sentuh dulu dengan cinta hati jamaah kita. Karena kalau orang udah cinta dengan kita, dia itu akan tanpa kita komandoin, tanpa kita suruh, dia akan ngikutin. Bahkan dia akan minta, misalkan Mas, saya pengen tobat, saya pengen, dia minta sendiri. Jadi sentuh dulu hatinya. Misalkan contohnya nih, kalau misalkan ada jamaah, jangan tanya misalkan kamu gimana amalia, tapi tanya gimana keluarga kamu, gimana anak kamu, sehat nggak. Jadi hargai dulu pribadi dia. Oh, psikologinya juga, Bos. Suka kamu tes press terus. Kowe sing tes pres. Ini aku yang jaluk anaknya dhewe. sehat, saya sakit ya nih, buat berobat Pukul ya. stoki terus. Kayak gitu. Kita Sedang hargai. itu gitu. Saya teringat sebuah kisah nyata ya. Jadi ada seseorang pembeli kopi, dia betah di kopi itu, di kafe itu. Dia bukan senang ke beli kopinya, dia senang ke pelayannya. Itu yang membuat dia senang di kopi itu, senang ke pelayannya atau baristanya gitu ya. Nah, dia itu setiap ada pembeli dia menyapa semuanya. Akhirnya dia terharu, dia sangat respect sama tuh pelayan. Akhirnya Cilok ya. nanya ke pelayan itu, cowok bukan cewek tapi ya. Apa lah? Cowok. Ya. Ini analogi aja ya. Ya, Yang cilok Dia nanya. jas. Ini buat majelis nih. Kok kamu kenapa sih tahu nama saya gitu? Selalu menyapa kami sampai kami betah di sini. Nah, dia bilang dia juga kayak gini diajarkan oleh bosnya. Jadi ternyata si karyawan ini gitu ya, pelayan ini dia udah 2 kali kerja di tempat kafe. Di kafe yang pertama dia nggak betah, pas yang kedua dia betah. Karena beda sistemnya. Kalau di kafe yang pertama
itu bosnya yang tiap hari nanya adalah tentang omset. Berapa hari ini yang beli? Berapa ini? Dia di stres gitu kan. Jadi kalau misalkan Ditekan. kamu gimana sih? Masa sehari ini gak laku-laku? Kamu gimana sih? Kamu ini gak becus ngurusin ini? Dia ngebatin tuh si karyawan tadi, si bos tadi. Kamu ini kenapa sih gitu doang, bego lu kan gitu. Kata-kata kasar. Kata-kata bego lu, masa sehari nggak sampai rame, masa ini nggak habis. Wah, kalau misalkan ini orang-orang gimana sih lu, dikitnya gak bener lu. Gimana sih lu, menu nggak bisa-bisa dulu. Kacau. Gimana sih menu nggak bisa-bisa? Bos Gimana sih lu puasanya batal mulu. Galak kan. Ngaco mang. kerasa tuh, makanya ketawa deh kerasa. Rasa itu jamaah kayak gitu bubar. Kalau tadi gituin mulu. Jamu nggak diperhatiin, bukannya dijemput dibiarin loh. Tuh tahu aki-aki naik motor ngegeter. Bukannya dia jemput kuncingin. Kayaknya dia pindah. Yang micet. Nah, ke kafe yang kedua ini bosnya Masya Allah. Yang dia tanya bukan gitu omset. Yang ditanya sama bosnya ini, apa kabar hari ini? Katanya sakit ya istri kamu. Iya, udah kamu hari jangan kerja, nih obatnya buat istri kamu. Kan nyaman, damai dia. Gak pernah nanya omset dia. Bagaimana hari ini? Sakit ya nih? Udah kamu libur dulu aja. Nih buat obat belanja. Nah, aja dia nyaman. Nah, kita pun sama koordinator. Jangan nanya, kumaha ngesan deh yuk, kiam. Kumaha di puasa. Untung aku bukan mod ya. Ayo kerja mediator, coba dia nanya. Cek ini. Koordinator. Ya lu kan di strukturnya kan lu ketua, Bos. Itu koordinator. Ya untung aku tuh. Biarin. Iya nyambung pura tuh iki, Bos. Jangan menyalahkan. Ya bro ya. Ini ketua no bendara no, lagi ngumpet no. Apalagi bendahara karena keuangan harus lebih dijamin. Tuh. Tapi yang suka ngepresor kesampaian. Nah, itu jadi harus nyaman dulu. Ya bila perlu sendiri dan kelakuannya. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu ke jamaah. Di mana? Kabarnya sehat, istri gimana? Jauh-jauh energinya agak ini. Istri saya lagi kurang sehat, ya udah jangan dojikir dulu ini buat belanja. Di paspor tak. Jadi harus nyaman, buat nyaman. Terus kalau misalkan dia nggak punya kendaraan, kita anterin kayak gitu. Terus kalau emang misalkan dia nggak punya ongkos, ya tambahin nih buat ongkos nih, nambahin buat ongkos tuh. Ketua yang bagus kayak gitu. Ketua. Nanti si jamaah tuh nyaman sama kita. Bentar. Terus jangan disuruh ini itu, kita nyantuin. Kita yang buatin kopi, kita yang buatin ibaratnya makanannya, jangan nyuruh-nyuruh. Kamu gini ya, wih, talung kita skin banget talung. Bagian turu. Ini nih. Tunjuk kamu gini. Kita skin talung kan. Kita nyantuin. Ya. Karena lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Itu ya makalnya berkata. Mencontohkan dengan praktek itu lebih utama dibandingkan omongan saja. Kalau bahasa Karawangnya yaitu talk less do more gitu kan. Dikit bicara banyak action. Itu kayak gitu. Ya. Nah teman-teman bisa nanya lah, bagaimana saya bikin Jabodetabek di Rangkas. Tanya Ibro. Tuh bro. Kita sarewe bro. Dengarkan lah. Dengarkan naon sih malah ulinan micet. Kan akhir bulan Februari. Artinya ya kita kalau semakin melayani nyaman. Intinya pegang prinsip sebagai koordinator melayani bukan pengen dilayani, menghargai bukan pengen dihargai, gitu kan. Terus memberi bukan pengen diberi, menolong bukan pengen ditolong. Totalitas, nah itu. Kita yang warawirinya, kita yang paling sibuk, yang paling capek, kita yang ngurusin majelis, kita yang ngeper yang ngebersihin tikar, terus yang nyapu majelis, terus yang mimpin dikirnya, yang ngajarin ini, termasuk jangan bosan-bosan ketika ada jamaah minta diajarin dikir pondasi, dikir tobat, ajarin terus walaupun lelah.
kayak gitu. Lelah kita itu akan jadi indah kalilah gitu kan, jadi mardotillah. Terus kita jangan cuek ke jamaah. Misalkan walaupun sibuk jamaah lagi ini, ayo layani. Walaupun misalkan kita ngantuk kalau layani dia. Jadi itu sama totalitas, insya Allah berkah gitu ya. Karena itu udah konsekuensi sebagai koordinator kayak gitu. Makanya sesuai dengan barokahnya. Padahal kan udah jelas al barokah badal harokah wal harokah badal hidmah. Berkah itu akan muncul setelah adanya harokah pergerakan. Kalau diem baik sare baik mulai barokah. Jadi gitu nggak sare wae bro. Udah. Ya, jangan hitung-hitungan. Apa saja lah, entah itu kita nolong orang dan lain-lain. Terus yang berikutnya kalau bisa ini ada lemari kecil gitu di majelisnya buat nyimpen kita bokiahnya biar rapi jadi manajemen rak-raknya. Jadi kita harus punya fasilitas. Jadi salah satu yang membuat nyaman jamaah itu selain dari kita punya kualitas, kita juga ada fasilitas. Itu ngaruh ke jamaah. Terus buku wakiahnya yang rapi disusun gitu kan. Terus kalau bisa sediain juga buat mukena sajadah. Takutnya ada jamaah kita